Teknik yang kedua yaitu NFT atau bahasa Inggris dari singkatan dari Natural Flow Technique. Nah, sedikit berbeda dengan sistem DFT. Kalau tadi sistem DFT itu om tante bisa pasang lurus, artinya kalau saya gambarin sebelum tadi sistem DFT, ini om tante katakanlah punya meja seperti ini. Nah, ini lurus ya, kalau gambarnya sih nggak lurus, mudah-mudahan orangnya sih lurus. Nah, ini DFT bisa pasang lurus seperti ini. Nah, jadi enak ya. Itu kalau lurus, karena sistem air itu dia harus mempunyai permukaan yang sama, jadi dia bisa dibelokin nanti menggunakan keni. Jadi air masuk dari sini, nanti ngalir ke sini, masuk ke sini, pakai keni lagi, ngalir ke sini. Nah, ini nanti bisa jadi output air. Nah, ini sistem DFT enak, dia bisa pakai meja yang datar, jadi gitu ya. Kelemahannya saya sudah terangkan di video sebelumnya. Kalau yang NFT itu sebetulnya hanya perbaikan sedikit, karena tadi ada kekurangan, yaitu airnya makin lama makin banyak, makin numpuk dan tumpah. Akhirnya dibikin satu sistem baru, yaitu NFT, Natural Flow Technique. Nah, natural sama sebetulnya, taman tidak pakai di bagian ujung pipa ini, tidak pakai dop pipa atau pakai ploksok. Nah, dia sistemnya dibuat si pipa itu dibuat miring. Nah, dibuat miring. Ini kalau video kayaknya ya sedikit miring lah ya, seperti ini. Jangan terlalu miring, karena ya jarak 1 cm atau 2 cm itu sudah cukup miring. Jadi ketika air masuk dari sini, itu air bakalan terus ngalir langsung ke dasar, jadi habis, tidak ada air yang mengendap di pipa. Ini om tante bisa pakai, jadi mejanya itu tidak lurus seperti ini, tidak lurus. Ini bisa diturunin sedikit, jadi diturunin si mejanya ini sedikit seperti ini. Nah, kalau pakai meja ya om tante, atau mau bikin lemari bisa. Nanti si posisi pipa itu jadi sedikit miring. Nah, ini air masuk, dia akan keluar. Di ujung pipa itu om tante bisa tambahin keni atau bengkokan pipa paralon, jadi biar airnya nggak loncat keluar. Nah, ini air masuk dari sini, airnya masuk keluar ke pipa, diarahin ke keni, nanti di sini bisa tampung ke tandon lah ya, ke tandon. Nanti dari tandon nanti bisa dikasih mesin nasib masuk lagi ke sini gitu. Jadi ada satu putaran yang cukup baik dari sini. Sistem NFT itu saya tunjuk juga, saya menggunakan juga sistem NFT. Sebentar sambil saya jalan ke pipa yang menggunakan sistem NFT. Itu biasanya di dalam pipa airnya sedikit, karena dia mengalir terus. Om, itu kan bisa digedein ya submersible-nya. Betul, tapi tetap habis ngalir, karena dia ngalir. Nah, ini saya menggunakan sistem NFT untuk beberapa tanaman. Nah, ini sedikit airnya, tapi dia ngalir terus. Om tante bisa lihat, dia ngalir terus ya, dia mengalir terus. Nah, ini sistem NFT, karena ini miring ke arah sana, jadi dia mengalir terus seperti itu, jadi tidak ngendap. Beda sama sistem DFT. Kalau sistem DFT, ini sistem DFT, dia ngendap airnya. Jadi ini ada satu permukaan air gitu ya. Kalau sistem NFT, dia ngalir seperti ini, ngalir terus. Kelebihan, enak, nggak takut nanti bocor. Dari sistem DFT itu bisa bocor. Saya kembali ke papan tulis.
Nah, kalau sistem DFT itu bisa netes karena air ketahan sama akar. Kalau yang sistem NFT itu nggak takut bocor karena air ngalir terus. Masalahnya ada kelemahan yang cukup signifikan. Kalau aliran, ya sudah, om tante katakanlah lagi pergi dulu keluar kota 1 atau 2 hari, mati listrik, konslet, atau amit-amit ya konslet sampai terjadi kebakaran, amit-amit dah, dijauhin dah, atau katakanlah kecabut sama yang di rumah, akhirnya si pompa yang ngalirin air itu mati. Karena ini sistemnya NFT, ya otomatis tidak ada aliran air di pipa, ya tanaman ngering, nggak minum, nggak dapat air. Nah itu kelemahannya. Kalau sistem NFT kelemahannya listrik harus nyala on 24 jam biar si tanaman bisa minum terus. Nah itu NFT. So,